Mari kita mulai dengan sesuatu yang sering mengejutkan banyak pria. Saat seorang pria memasuki usia 50-an, lebih dari setengahnya akan mengalami penurunan kadar testosteron meskipun tingkatannya berbeda-beda. Menurut penelitian, hampir 1 dari 2 pria berusia di atas 40 tahun melaporkan adanya perubahan pada fungsi seksual, tingkat energi, atau suasana hati mereka. Namun kenyataannya, sebagian besar pria tidak pernah benar-benar membicarakan hal ini. Sebagai gantinya, topik ini sering digantikan oleh solusi instan, suplemen yang sedang tren, atau mitos yang hanya dibicarakan setengah berbisik. Anda mungkin pernah mendengar klaim seperti, cukup minum pil ini dan testosteron Anda akan melonjak dalam semalam. Atau, kalau kadar testosteron sudah menurun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kenyataannya, kedua pernyataan itu tidak benar. Kebenaran ada di tengah-tengah. Memang benar kadar testosteron secara alami berubah seiring bertambahnya usia. Tetapi pola hidup, pola makan dan kebiasaan kecil sehari-hari bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Salah satu kebiasaan sederhana yang akan menjadi fokus konsultasi kita hari ini, bahkan sesederhana mencampurkan sesuatu dengan minyak zaitun sebelum tidur. Kedengarannya mungkin tidak biasa, tetapi saya pastikan ini bukan soal trik, bukan jalan pintas, dan tentu bukan soal obat ajaib. Ini tentang pemahaman bagaimana nutrisi berinteraksi dengan hormon, metabolisme, dan vitalitas tubuh Anda secara menyeluruh. Bayangkan tubuh Anda bukan sebagai mesin yang tiba-tiba rusak setelah usia 50 tahun, melainkan seperti sebuah orkestra yang sangat halus. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa instrumen seperti testosteron yang mulai terdengar lebih pelan, sementara instrumen lain seperti kortisol atau resistensi insulin justru terdengar semakin keras. Hasilnya bukan lagi harmoni, melainkan ketidakseimbangan. Tujuannya bukan memaksa satu instrumen berbunyi sekencang mungkin, tetapi mengembalikan keseimbangan dalam keseluruhan penampilan musik itu. Dan disinilah makanan seperti minyak zaitun, yang kaya lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan, berperan penting. Pada populasi di kawasan Mediterania, di mana minyak zaitun menjadi makanan pokok, pria tidak hanya memiliki kesehatan jantung yang lebih baik, tetapi juga profil testosteron yang lebih sehat dibandingkan banyak pria di negara-negara barat. Bila ditambah dengan nutrisi atau bahan pendamping tertentu, maka tercipta sinergi, sebuah cara untuk mendukung orkestra hormon dengan lembut alih-alih melawannya. Dalam video ini, saya ingin mengajak Anda berjalan bersama menelusuri ilmu pengetahuan, membongkar mitos, sekaligus memberikan langkah nyata. Kita akan membahas apa yang sebenarnya dilakukan minyak zaitun terhadap hormon Anda, mengapa mengombinasikannya dengan makanan tertentu sebelum tidur menjadi hal yang masuk akal, dan bagaimana kebiasaan kecil ini bisa mempengaruhi bukan hanya testosteron, tetapi juga energi, kualitas tidur, dan kesehatan prostat Anda. Yang terpenting, saya ingin Anda meninggalkan pembahasan ini dengan kejelasan bukan kebingungan, bukan ketakutan, dan bukan janji palsu. Karena Anda berhak memahami bagaimana tubuh Anda bekerja, terutama di tahap kehidupan ini. Pada akhir pertemuan kita, Anda akan mengetahui riset ilmiahnya, langkah praktisnya, dan alasan yang lebih dalam mengapa kebiasaan malam ini layak untuk dipertimbangkan. Anggaplah ini sebagai sebuah konsultasi yang tenang, jujur, dan berbasis bukti. Mari kita mulai dari fondasi. Bagaimana testosteron berubah setelah usia 50 tahun, dan mengapa begitu banyak pria salah paham tentang proses ini? Pertama, mari kita lihat apa yang ditunjukkan penelitian. Testosteron tidak tiba-tiba jatuh drastis di usia 50 atau 60 tahun, melainkan menurun perlahan dengan rata-rata sekitar 1% per tahun setelah usia 30 hingga 40. Statistik ini berasal dari penelitian berskala besar, termasuk data yang diterbitkan oleh National Institutes of Health, yang melacak perubahan hormon selama beberapa dekade. Artinya, saat seorang pria mencapai akhir usia 50-an, kadar testosteronnya bisa 20 hingga 30% lebih rendah dibandingkan ketika ia masih berusia 20-an. Disinilah kebingungan sering terjadi. Sebagian pria beranggapan bahwa setiap gejala seperti energi menurun, ereksi melemah, atau suasana hati yang berubah-ubah pasti disebabkan oleh rendahnya testosteron. Sementara sebagian lain menganggap hal itu hanya bagian dari penuaan dan tidak ada yang bisa dilakukan. Padahal, keduanya tidak sepenuhnya benar. Pikirkan testosteron seperti sinyal Wi-Fi di rumah Anda. Kekuatan sinyal memang penting, tetapi kualitas perangkat penerima sinyal juga sama pentingnya. Dalam tubuh pria, testosteron harus menempel pada reseptor,
berinteraksi dengan enzim dan seimbang dengan hormon lain seperti estrogen dan kortisol. Anda bisa saja memiliki kadar testosteron yang cukup baik berdasarkan hasil laboratorium, tetapi jika reseptornya terhalang oleh peradanan atau jaringan lemak berlebih, sinyalnya tidak akan sampai. Sebaliknya, kadar testosteron yang tidak terlalu tinggi bisa tetap bekerja dengan baik bila tubuh Anda siap memanfaatkannya secara optimal. Itulah sebabnya usia semata tidak menentukan kesehatan testosteron. Faktor gaya hidup, kualitas tidur, pola makan, stres, alkohol, serta aktivitas fisik sangat menentukan apakah orkestra hormon Anda akan memainkan harmoni atau justru kekacauan. Sebagai contoh, para peneliti di Harvard Medical School menemukan bahwa obesitas, khususnya lemak di area perut, mengubah testosteron menjadi estrogen melalui enzim yang disebut aromatase. Jadi, semakin banyak lemak perut yang Anda miliki, semakin banyak pula testosteron yang hilang karena berubah menjadi estrogen. Ini bukan masalah usia, melainkan masalah lingkungan dan kebiasaan. Hal lain yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa testosteron bukan hanya soal gairah seks atau ereksi. Hormon ini juga berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang, mempertahankan massa otot, membantu produksi sel darah merah bahkan mempengaruhi kestabilan suasana hati. Saat kadarnya menurun terlalu tajam, pria sering mengeluhkan bukan hanya penurunan performa di ranjang, tetapi juga otak terasa berkabut, tubuh cepat lelah, dan hilangnya vitalitas secara umum. Itu sebabnya lembaga medis seperti American Urological Association menegaskan bahwa kadar testosteron rendah harus dipandang sebagai diagnosis klinis, bukan sekadar angka di hasil tes. Gejala dan hasil laboratorium, keduanya sama-sama penting. Apa arti semua ini bagi Anda? Artinya, Anda sebenarnya punya pengaruh yang jauh lebih besar terhadap testosteron daripada yang mungkin Anda bayangkan. Kebiasaan kecil sehari-hari yang terbukti secara ilmiah bisa memperlambat penurunan, kadang bahkan membantu memulihkannya, dan hampir selalu memperbaiki cara tubuh memanfaatkan testosteron yang sudah Anda miliki. Inilah sebabnya nutrisi menjadi sangat penting. Misalnya, penelitian terhadap populasi Mediterania, di mana minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan, dan sayuran mendominasi pola makan, secara konsisten menunjukkan kadar testosteron yang lebih tinggi, serta fungsi seksual yang lebih baik pada pria lanjut usia, dibandingkan dengan pria di negara barat. Minyak zaitun khususnya, dalam uji klinis, termasuk sebuah penelitian yang dipublikasikan di Natural Product Communications, terbukti mampu meningkatkan kadar testosteron bila dikonsumsi setiap hari, kemungkinan karena kemampuannya menurunkan stres oksidatif dan memperbaiki metabolisme kolesterol. Ingat, testosteron dibentuk dari kolesterol. Lemak sehat menyediakan bahan baku, sementara antioksidan melindungi sel penghasil hormon dari kerusakan. Jadi, ketika kita bertanya, mengapa minyak zaitun perlu dipadukan dengan bahan lain sebelum tidur? Jawabannya berawal dari sini. Karena testosteron bukan sekadar angka di kertas, melainkan sebuah sistem. Anda mendukung sistem itu dengan bahan baku yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam lingkungan yang tepat. Dengan menghadapi perubahan hormon alami akibat penuaan melalui pilihan kecil yang terarah, Anda tidak sedang melawan tubuh Anda, melainkan memberi izin agar tubuh bisa tampil dalam kondisi terbaiknya. Sebagai langkah praktis dari bagian ini, saya ingin Anda merenungkan kondisi dasar Anda sendiri. Apakah Anda merasakan mudah lelah, kehilangan massa otot, atau perubahan dalam kesehatan seksual Anda? Jika iya, mungkin hal itu bukan semata-mata karena usia, itu adalah sinyal yang perlu diperhatikan. Konsultasikan dengan dokter Anda, mintalah pemeriksaan kadar testosteron total, sekaligus testosteron bebas. Dan ingat, meskipun obat kadang memang bisa membantu, nutrisi dan gaya hidup tetap merupakan alat pertama dan paling kuat yang ada di tangan Anda. Inilah yang membuka jalan untuk bagian berikut dari konsultasi kita, di mana kita akan melihat lebih dalam mengenai minyak zaitun, apa yang sebenarnya dilakukan di dalam tubuh, mengapa berbeda dari minyak lain, dan bagaimana ia menjadi pilar utama penuaan sehat di begitu banyak budaya. Setelah kita membahas bagaimana testosteron berubah setelah usia 50, mari sekarang kita fokus langsung pada minyak zaitun itu sendiri. Mengapa makanan ini, lebih daripada hampir semua minyak lainnya, begitu erat kaitannya dengan kesehatan hormonal, fungsi kardiovaskular, dan vitalitas pria? Inilah yang ditunjukkan penelitian. Minyak zaitun, terutama yang ekstra virgin, kaya akan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, dan polifenol, yaitu antioksidan alami dari tumbuhan.
Senyawa-senyawa ini telah diteliti secara luas, mulai dari Universitas Madrid hingga Harvard School of Public Health, dan hasilnya sangat konsisten. Minyak zaitun bukan hanya aman bagi jantung, tetapi juga sangat bermanfaat bagi keseimbangan hormon. Bayangkan organ penghasil hormon Anda, mulai dari testis, kelenjar adrenal, hingga otak, seperti pabrik-pabrik kecil. Pabrik-pabrik ini membutuhkan bahan baku, bahan bakar bersih, dan mesin yang terawat baik agar bisa bekerja dengan efisien. Kolesterol, yang sering mendapat reputasi buruk sebenarnya adalah bahan baku utama dalam produksi testosteron. Tubuh mengambil kolesterol, membawanya ke dalam testis, lalu mengubahnya menjadi testosteron melalui rangkaian langkah enzimatis. Jika keseimbangan kolesterol Anda buruk, atau jika mesinnya berkarat akibat stres oksidatif, maka produksi testosteron bisa terganggu. Minyak zaitun bekerja pada kedua sisi persamaan ini. Pertama, lemak sehatnya menyediakan sumber kolesterol yang stabil dalam bentuk yang mendukung produksi hormon, tanpa menyumbat arteri atau meningkatkan kadar LDL berbahaya. Kedua, antioksidan dalam minyak zaitun melindungi sel Leydig di dalam testis, yaitu sel yang bertanggung jawab memproduksi testosteron dari kerusakan oksidatif. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Natural Product Communications pada tahun 2013 menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi minyak zaitun setiap hari memiliki kadar testosteron yang lebih baik dan profil lipid yang lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi mentega atau margarin. Namun, manfaatnya tidak berhenti di testosteron saja. Minyak zaitun juga meningkatkan sensitivitas insulin. Mengapa ini penting? Karena resistensi insulin yang umum terjadi setelah usia 50 merupakan pengganggu diam-diam bagi testosteron. Ketika kadar gula darah melonjak dan insulin tetap tinggi, orkestra hormon yang tadi kita bahas menjadi kacau. Dengan membantu menstabilkan kadar gula, minyak zaitun ikut memulihkan keseimbangan, bukan hanya untuk metabolisme, tetapi juga untuk hormon. Manfaat lain yang unik dari minyak zaitun adalah pengaruhnya terhadap peradangan. Peradangan kronis tingkat rendah bagaikan gangguan statis dalam sistem hormonal. Ia melemahkan sinyal, mengganggu sensitivitas reseptor, dan mempercepat perubahan testosteron menjadi estrogen. Polifenol dalam minyak zaitun, seperti hidroksitirosol, bekerja layaknya headphone peredam bising, mengurangi gangguan latar belakang sehingga sinyal testosteron bisa terdengar lebih jelas. Mari gunakan analogi sederhana. Bayangkan hormon-hormon Anda seperti sekumpulan musisi yang tampil di atas panggung. Jika panggung dipenuhi asap dan instrumennya berdebu, bahkan musisi terbaik pun tidak bisa menghasilkan pertunjukan yang jernih. Minyak zaitun ibarat membuka jendela, membersihkan asap, dan memoles instrumen sehingga musik, yaitu sinyal hormonal Anda, bisa terdengar dengan jernih dan kuat. Perlu juga dicatat bahwa minyak zaitun berhubungan langsung dengan kesehatan prostat. Sebuah tinjauan besar di Journal of Nutritional Biochemistry menyoroti bahwa pola makan kaya minyak zaitun terkait dengan resiko yang lebih rendah terhadap peradangan prostat, bahkan berpotensi menurunkan resiko kanker prostat. Hal ini penting karena prostat bukan hanya pusat kesehatan reproduksi pria, tetapi juga sangat sensitif terhadap perubahan hormonal. Mendukungnya dengan makanan antiinflamasi dan antioksidan merupakan langkah pencegahan yang kuat. Sekarang, berikut adalah tips praktisnya. Jika Anda belum memasukkan minyak zaitun ke dalam pola makan harian, mulailah dengan cara sederhana. Gantilah mentega atau margarin dengan minyak zaitun ekstra virgin untuk memasak atau membuat salad. Usahakan setidaknya 2 sendok makan per hari. Tetapi ingat, kualitas sangat penting. Minyak zaitun ekstra virgin yang diperas dingin dan disimpan dalam botol kaca gelap memiliki kadar polifenol pelindung yang paling tinggi. Sebelum kita lanjut, saya ingin berhenti sejenak dan mengundang Anda untuk ikut dalam percakapan ini. Jika penjelasan ini membantu Anda memahami keterkaitannya, silakan berikan tanda suka pada video ini. Itu membantu lebih banyak pria menemukan informasi akurat berbasis penelitian daripada terjebak pada solusi instan yang beredar di internet. Dan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya, apakah minyak zaitun sudah menjadi bagian dari kebiasaan harian Anda atau justru sesuatu yang baru ingin Anda coba? Di bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa minyak zaitun menjadi lebih kuat lagi bila dipadukan dengan makanan tertentu sebelum tidur. Disinilah sinerginya terjadi. Bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal waktu dan kombinasi yang meningkatkan penyerapan serta menyesuaikan dengan ritme hormonal sepanjang malam.
Kita sekarang beralih pada pertanyaan yang menarik. Mengapa penting apa yang dipadukan dengan minyak zaitun sebelum tidur? Apakah ini hanya tradisi? Atau ada dasar ilmiah di balik waktu dan kombinasi makanan tersebut? Inilah yang ditunjukkan penelitian. Penyerapan nutrisi dan ritme hormonal bukan sesuatu yang statis sepanjang hari. Mereka bergeser mengikuti siklus sirkadian, yaitu jam biologis internal yang mengatur tidur, pelepasan hormon, bahkan pencernaan. Testosteron misalnya mencapai puncaknya di pagi hari dan terendah di malam hari. Sementara hormon pertumbuhan justru meningkat saat tidur nyenyak, membantu perbaikan jaringan dan menjaga keseimbangan metabolisme. Jadi ketika Anda mengkonsumsi makanan yang tepat sebelum tidur, Anda bukan hanya memberi makan perut Anda sedang memberi makan ritme hormonal itu, menciptakan lingkungan di mana testosteron bisa didukung dan dilindungi sepanjang malam. Mari kita gunakan minyak zaitun sebagai dasarnya. Ia memberikan lemak sehat dan antioksidan. Tetapi bila dipadukan dengan makanan kaya mineral, asam amino atau senyawa tertentu, minyak zaitun menjadi bagian dari simfoni yang mendukung kesehatan hormonal. Sebagai contoh, mencampur minyak zaitun dengan sumber seng seperti biji labu atau sedikit yogurt dapat memperkuat dukungan terhadap testosteron. Seng adalah faktor penting dalam produksi testosteron. Tanpa seng, tubuh kesulitan menyelesaikan proses konversi hormon ini. Sebuah penelitian dari Oregon State University menunjukkan bahwa bahkan kekurangan seng ringan pun bisa menurunkan kadar testosteron secara nyata. Dengan memadukan makanan kaya seng dengan minyak zaitun, penyerapannya meningkat dan keduanya bekerja saling mendukung. Pasangan kuat lainnya adalah madu. Selain rasanya yang manis, madu mengandung flavonoid dan gula alami yang mendukung sensitivitas insulin, sekaligus memberikan bahan bakar bagi otak sepanjang malam. Dalam pengobatan tradisional, madu yang dicampur dengan minyak zaitun telah lama digunakan sebagai tonik untuk vitalitas pria. Ilmu pengetahuan modern kini mulai membuktikan tradisi tersebut. Penelitian yang diterbitkan di Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antioksidan sekaligus mendukung hormon androgen. Bila dikombinasikan dengan minyak zaitun, efek pelindung terhadap jaringan penghasil hormon tampak semakin kuat. Waktu juga berperan penting. Mengkonsumsi campuran ini sebelum tidur memungkinkan tubuh memetabolisme lemak secara perlahan sepanjang malam, sehingga nutrisi direpaskan secara bertahap, bukan melonjak tajam. Hal ini sejalan dengan produksi alami hormon luteinizing dalam tubuh, yaitu hormon yang merangsang testis untuk menghasilkan testosteron, terutama pada pagi hari. Bayangkan seperti sedang menyiapkan bahan bakar untuk api sebelum tiba bagian malam yang paling dingin. Anda sedang mempersiapkan sistem tubuh agar dapat menyala stabil, bukan hanya menyala sebentar lalu meredup. Ada juga pertanyaan mengenai pencernaan. Minyak zaitun, ketika dikonsumsi dengan jumlah yang tepat, dapat memperlambat pengosongan lambung secukupnya, sehingga penyerapan vitamin dan mineral yang larut dalam lemak menjadi lebih mulus. Artinya, bila Anda memadukannya dengan makanan kecil yang kaya magnesium seperti kacang almond, tubuh Anda lebih mungkin menyerap dan memanfaatkan magnesium tersebut. Magnesium sendiri dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis terbukti mampu meningkatkan kadar testosteron bebas pada pria yang lebih tua. Dengan kata lain, makanan yang Anda padukan dengan minyak zaitun tidak hanya mempengaruhi penyerapan, tetapi juga hasil hormonalnya. Mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Bayangkan minyak zaitun sebagai kendaraan. Sendirian, ia sudah handal dan berkualitas baik. Namun ketika ditambahkan penumpang yang tepat seperti seng, magnesium, atau flavonoid, kendaraan ini dapat membawa mereka dengan aman menuju tujuan, yaitu jaringan tubuh yang memproduksi hormon. Mengonsumsi minyak zaitun dengan pasangan nutrisi yang tepat, sebelum tidur memastikan pengiriman terjadi pada jam-jam ketika sistem hormonal tubuh Anda paling reseptif. Contoh praktisnya bisa seperti ini. 1 hingga 2 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin dicampur dengan 1 sendok teh madu mentah, serta taburan biji labu atau almond yang dihancurkan, dikonsumsi sekitar 30-40 menit sebelum tidur. Ini bukanlah makanan besar, melainkan sebuah ritual bergizi. Ia memberikan lemak sehat, mineral, dan antioksidan, persis sumber daya yang dibutuhkan tubuh Anda sepanjang malam. Namun penting untuk saya tekankan bahwa ini bukan pengganti perawatan medis bila Anda benar-benar mengalami kadar testosteron rendah. Akan tetapi, ini adalah ritual yang aman dan berbasis bukti yang selaras dengan ritme alami tubuh Anda. Anggaplah ini sebagai cara menyiapkan panggung, sehingga ketika tubuh memproduksi testosteron pada dini hari, ia sudah memiliki alat yang diperlukan untuk bekerja dengan baik. Sekarang kita akan masuk lebih dalam pada hubungan yang sering diabaikan,
yaitu bagaimana minyak zaitun mempengaruhi insulin, lemak perut, dan pengendalian berat badan, serta mengapa faktor-faktor ini bisa jadi lebih penting bagi testosteron dibanding makanannya itu sendiri. Sejauh ini kita melihat minyak zaitun sebagai sumber lemak sehat, antioksidan, dan pasangan nutrisi sebelum tidur. Namun ada dimensi penting lain dalam kisah ini, yaitu hubungan antara minyak zaitun, sensitivitas insulin, lemak perut, dan kesehatan testosteron. Inilah yang ditunjukkan penelitian. Resistensi insulin yang semakin umum terjadi pada pria setelah usia 50 tahun adalah salah satu pembunuh diam-diam testosteron. Ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin, kadar gula darah tetap tinggi, penyimpanan lemak meningkat terutama di area perut, dan peradangan menyebar ke seluruh tubuh. Kombinasi ini memicu reaksi berantai. Lemak perut menghasilkan lebih banyak enzim aromatase, yaitu enzim yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Seiring waktu, hal ini menciptakan ketidakseimbangan hormon di mana testosteron menurun, estrogen meningkat, dan vitalitas pun merosot. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Diabetes Care menyoroti bahwa pria dengan obesitas sentral dan resistensi insulin memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah dibanding pria seusia mereka yang tidak mengalami masalah insulin. Hubungannya begitu kuat, sehingga banyak ahli endokrin kini menganggap testosteron rendah bukan hanya akibat melainkan juga penyebab dari sindrom metabolik. Inilah lingkaran setan. Testosteron rendah mendorong penambahan lemak, sementara penambahan lemak semakin menurunkan testosteron. Nah, disinilah peran minyak zaitun. Studi klinis tentang pola makan Mediterania di mana minyak zaitun menjadi komponen utama, secara konsisten menunjukkan peningkatan sensitivitas insulin dan penurunan lemak perut. Sebuah studi besar yang diterbitkan di New England Journal of Medicine mengikuti ribuan peserta selama beberapa tahun. Mereka yang mengonsumsi pola makan Mediterania kaya minyak zaitun tidak hanya memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, tetapi juga menunjukkan kontrol gula darah yang lebih baik dibanding mereka yang menjalani pola makan rendah lemak. Bayangkan minyak zaitun sebagai pengatur yang lembut. Ia memperlambat penyerapan karbohidrat dan memperbaiki fungsi membran sel, sehingga insulin dapat bekerja lebih efektif. Polifenol dalam minyak zaitun juga mengurangi stres oksidatif pada pankreas, organ yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Efek ganda ini, yaitu memperbaiki kerja insulin sekaligus menurunkan peradangan, secara langsung melindungi testosteron agar tidak tenggelam dalam kekacauan metabolik. Mari saya berikan perumpamaan lain. Bayangkan insulin sebagai kunci yang membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk dan memberi energi. Dalam resistensi insulin, kunci itu berkarat. Pintu tidak mudah terbuka. Glukosa tetap beredar dalam aliran darah dan seluruh sistem menjadi tegang. Minyak zaitun bertindak layaknya minyak pelumas bagi kunci tersebut, membuat mekanismenya kembali lancar sehingga kunci bisa berputar. Ketika pintu terbuka, glukosa dapat masuk dengan efisien, penyimpanan lemak berkurang, dan testosteron tidak lagi terbebani masalah metabolik. Inilah hal yang sering diabaikan banyak pria. Lemak perut bukan hanya masalah penampilan. Ia adalah jaringan yang aktif secara hormonal. Setiap sentimeter tambahan di lingkar pinggang, seperti menambah pengeras suara yang memekakkan telinga dengan estrogen dalam orkestra hormon Anda. Mengurangi lemak perut bukan soal penampilan semata, melainkan soal merebut kembali keseimbangan hormonal. Penerapannya sederhana. Jika Anda mengganti lemak jenuh seperti mentega, margarin, atau minyak olahan dengan minyak zaitun ekstra virgin, maka Anda tidak hanya mendukung kesehatan jantung, tetapi juga mengurangi salah satu penyebab utama turunnya testosteron, yaitu resistensi insulin. Dalam jangka panjang, penggantian ini dapat membantu menurunkan lingkar pinggang, memperbaiki kontrol gula darah, dan mengurangi tekanan estrogen yang dihasilkan lemak perut. Lalu, seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Gunakan minyak zaitun sebagai siraman pada sayuran kukus alih-alih saus berbasis krim. Tambahkan pada biji-bijian atau kacang-kacangan saat makan malam, untuk membantu meredam lonjakan gula darah. Dan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kombinasikan dengan makanan padat nutrisi sebelum tidur untuk mendapatkan sinergi yang maksimal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda. Jika informasi ini terasa bermanfaat, silahkan berlangganan saluran ini. Dengan begitu Anda akan terus menerima wawasan yang teruji dan membangun rasa percaya diri untuk mengendalikan kesehatan Anda. Terlalu banyak pria yang diam-diam berjuang dengan masalah ini. Semakin luas pengetahuan yang benar tersebar,
Semakin mudah kita menormalkan pembicaraan mengenai hal ini. Sekarang, kita akan beralih pada faktor penting lainnya, yaitu tidur dan hormon stres. Karena waktu Anda mengkonsumsi minyak zaitun dan apa yang terjadi dalam tubuh di malam hari bisa sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Kita kini sampai pada dimensi kesehatan testosteron yang sering diabaikan, yaitu peran tidur dan hormon stres, serta mengapa ritual malam Anda dengan minyak zaitun lebih berpengaruh dari yang Anda bayangkan. Penelitian menunjukkan bahwa testosteron mengikuti ritme harian, meningkat di malam hari dan memuncak pada dini hari. Peningkatan ini sangat erat kaitannya dengan tidur nyenyak yang benar-benar memulihkan tubuh. Penelitian dari Universitas Chicago menunjukkan bahwa pria yang kurang tidur dapat mengalami penurunan kadar testosteron hingga 15% hanya dalam waktu 1 minggu tidur terbatas. Penurunan ini setara dengan apa yang biasanya terjadi setelah 10 hingga 15 tahun penuaan. Dengan kata lain, kurang tidur mempercepat penurunan hormon. Pada saat yang sama, hormon stres seperti kortisol juga berperan penting. Kortisol, yang sering disebut hormon fight or flight, secara alami mencapai puncaknya di pagi hari untuk membantu Anda bangun, lalu menurun perlahan di malam hari untuk mempersiapkan tubuh beristirahat. Namun, pada banyak pria, stres kronis membuat kadar kortisol tetap tinggi hingga malam hari. Inilah masalahnya, karena kortisol dan testosteron memiliki hubungan terbalik. Ketika kortisol tinggi, produksi testosteron ditekan. Bayangkan seperti dua anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Ketika satu naik, yang lain harus turun. Disinilah ritual malam yang didukung nutrisi bisa memberikan perbedaan besar. Minyak zaitun, bila dipadukan dengan makanan menenangkan yang kaya nutrisi, tidak hanya menyediakan bahan mentah untuk testosteron, tetapi juga membantu mengatur respons stres dan meningkatkan kualitas tidur. Lemak sehat dalam minyak zaitun merangsang pelepasan hormon kenyang yang menenangkan sinyal lapar, sehingga mencegah lonjakan gula darah larut malam yang dapat mengganggu tidur. Selain itu, bila dikombinasikan dengan makanan kaya magnesium seperti almond atau sayuran hijau pada malam hari, minyak zaitun membantu sistem saraf menjadi lebih rileks. Magnesium bertindak sebagai relaksan alami otot dan mendukung produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur tidur. Bayangkan ritual malam Anda seperti sedang menyiapkan panggung pertunjukan. Jika lampu terlalu terang, alat musik tidak selaras dan penonton gelisah, maka pertunjukan tidak akan dimulai dengan baik. Dengan mengkonsumsi campuran sederhana minyak zaitun dengan madu, biji-bijian atau kacang sebelum tidur, Anda seakan meredupkan lampu, menyetel alat musik dan menyiapkan orkestra, dalam hal ini hormon Anda, untuk pertunjukan malamnya. Ada satu aspek lain yang juga penting, yaitu pengaruh minyak zaitun terhadap peradangan. Peradangan kronis tidak hanya mengganggu produksi testosteron, tetapi juga merusak kualitas tidur dengan mengaktifkan jalur stres di otak. Polifenol dalam minyak zaitun bekerja sebagai antiinflamasi alami yang menenangkan jalur tersebut dan membantu tubuh masuk ke tidur nyenyak dengan lebih mulus. Contoh praktisnya begini, sekitar 30 menit sebelum tidur, ambil 1 sendok teh minyak zaitun ekstra virgin, campurkan dengan 1 sendok teh madu mentah, serta segenggam kecil almond yang dihancurkan atau biji labu. Ritual sederhana ini memberi tubuh lemak sehat, antioksidan, magnesium, dan seng. Tidak terlalu berat hingga mengganggu pencernaan, tetapi cukup bergizi untuk menstabilkan gula darah dan memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya beristirahat dan memperbaiki diri. Sekarang mari kita hubungkan kembali dengan testosteron. Ingat bahwa hormon luteinizing, sinyal dari otak yang memberi perintah pada testis untuk memproduksi testosteron, dilepaskan dalam denyutan selama malam hari, terutama ketika tidur berada pada tahap paling dalam. Jika tidur dangkal, terpotong atau terlalu singkat, denyutan itu menjadi lebih lemah dan jumlahnya berkurang. Sebaliknya, ketika tidur dalam dan benar-benar memulihkan, denyutan tersebut kuat dan produksi testosteron berada pada tingkat maksimal. Itulah mengapa ritual malam yang menenangkan sistem saraf dan menstabilkan gula darah bukan hanya kebiasaan nutrisi, melainkan investasi hormonal. Sebagai ajakan lembut, saya mendorong Anda untuk mencoba ritual ini selama 1 minggu. Perhatikan bukan hanya bagaimana perasaan Anda di pagi hari, tetapi juga bagaimana kualitas tidur Anda. Jika Anda merasa terbantu, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar karena bisa jadi pengalaman Anda menolong pria lain yang sedang berjuang diam-diam dengan tantangan serupa. Di bagian berikutnya, kita akan menyatukan semua ide ini dan melihat potongan terakhir dari teka-teki, yaitu bagaimana menciptakan ritual jangka panjang yang realistis untuk melindungi testosteron, mendukung vitalitas,
dan menyatu dengan rutinitas harian Anda. Kita sudah membahas ilmu tentang penurunan testosteron, keistimewaan minyak zaitun, kekuatannya saat dipadukan dengan makanan lain, dampaknya pada insulin dan lemak perut, serta pentingnya tidur. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana membawa semua pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang praktis, berkelanjutan, dan efektif? Penelitian menunjukkan bahwa konsistensi jangka panjang lebih penting daripada perubahan drastis jangka pendek. Sebuah studi di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism membuktikan bahwa pria yang menjaga kebiasaan hidup sehat, termasuk nutrisi seimbang, aktivitas fisik teratur, dan pola tidur konsisten, tidak hanya memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi, tetapi juga resiko penyakit kronis yang lebih rendah. Artinya, bukan tentang satu malam mencampur minyak zaitun dengan biji-bijian atau madu. Yang penting adalah menciptakan ritual kecil yang bisa diulang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mari kita uraikan langkah demi langkah, seperti yang biasa saya jelaskan kepada pasien di klinik. Langkah pertama, pilih minyak zaitun yang berkualitas. Gunakan extra virgin cold pressed yang disimpan dalam botol kaca gelap. Hindari minyak murah yang sudah dicampur dengan minyak kedelai atau minyak bunga matahari. Kualitas menjamin Anda benar-benar mendapatkan polifenol dan antioksidan yang membuat praktek ini bermanfaat. Langkah kedua, tentukan pasangan sederhana. Jika fokus utama Anda adalah produksi testosteron, pilih makanan kaya seng dan magnesium, seperti biji labu, almond, atau bahkan sedikit yogurt. Jika tujuan Anda tidur yang lebih baik dan relaksasi sistem saraf, madu adalah pilihan yang baik karena mengandung gula alami dan flavonoid yang menenangkan. Bila peradangan yang menjadi masalah, pertimbangkan kunyit atau jahe sebagai pasangan tambahan. Keduanya bisa dicampurkan secara lembut dengan minyak zaitun. Kuncinya bukan pada kerumitan, melainkan konsistensi. Langkah ketiga, atur waktu dengan tepat. Konsumsi campuran ini sekitar 30-40 menit sebelum tidur. Waktu ini cukup untuk tubuh mulai mencerna, tetapi tidak terlalu lama hingga terasa berat atau tidak nyaman. Ingat, tujuannya adalah mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak dan perbaikan hormon. Langkah keempat, padukan ritual dengan lingkungan. Redupkan lampu, kurangi waktu menatap layar, dan hindari stimulan seperti kafein atau alkohol beberapa jam sebelum tidur. Minyak zaitun akan membantu tetapi tidak akan mampu melawan dampak buruk stres larut malam atau paparan cahaya biru. Anggaplah ini sebagai cara menyiapkan panggung agar hormon Anda bisa bekerja optimal. Langkah kelima, perhatikan respons tubuh Anda. Setiap pria memiliki kondisi tubuh yang sedikit berbeda. Amati bagaimana perasaan Anda di pagi hari, energi sepanjang hari, bahkan kesehatan seksual Anda. Semua ini adalah sinyal yang memberitahu apakah orkestra tubuh Anda sedang selaras. Jika Anda merasakan perbaikan, lanjutkan. Jika belum, pertimbangkan untuk menyesuaikan bahan pasangannya atau berdiskusi dengan dokter mengenai pemeriksaan lebih lanjut. Ada perumpamaan sederhana untuk membantu Anda mengingat. Bayangkan sedang membuat api unggun. Minyak zaitun adalah kayu kering, stabil, dan dapat diandalkan. Madu, biji, atau kacang adalah ranting kecil yang membantu api menyala. Lingkungan malam Anda, kegelapan, ketenangan, dan rutinitas adalah pelindung dari angin. Bersama-sama, semuanya menciptakan nyala api hangat yang bertahan sepanjang malam. Nyala api itu adalah testosteron, vitalitas, dan energi Anda. Ingatlah juga bahwa ritual ini bukan dimaksudkan berdiri sendiri. Ia bekerja paling baik bila dipadukan dengan kebiasaan siang hari yang mendukung kesehatan hormon, seperti olahraga teratur, latihan kekuatan, pengelolaan stres, dan makanan seimbang yang kaya bahan alami. Minyak zaitun di malam hari hanyalah nada penutup dari orkestra, tetapi seluruh pertunjukan tetap penting. Sebagai penutup, saya ingin memberikan keyakinan kepada Anda. Energi rendah, penurunan testosteron atau perubahan dalam kesehatan seksual, bukan tanda kelemahan atau kemunduran yang tak terhindarkan. Itu adalah sinyal. Dan ketika Anda merespons dengan pengetahuan, dengan tindakan kecil yang konsisten, Anda merebut kembali kendali atas cerita tubuh Anda. Kita telah membahas banyak hal dalam konsultasi ini, maka mari kita rangkum. Testosteron tidak tiba-tiba hilang setelah usia 50. Ia menurun perlahan, dan penurunan itu lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada usia semata.
Minyak zaitun, dengan lemak sehat dan antioksidan kuat, menyediakan bahan dan perlindungan yang dibutuhkan tubuh untuk terus memproduksi testosteron. Ketika dipadukan dengan seng, magnesium atau madu sebelum tidur, ia bekerja selaras dengan ritme sirkadian Anda untuk mendukung tidur, menyeimbangkan insulin, mengurangi peradangan, dan menciptakan lingkungan yang ideal bagi hormon. Ingatlah, testosteron bukan hanya tentang gairah atau performa. Ia berhubungan dengan kekuatan, kesehatan tulang, fungsi kognitif, suasana hati, dan vitalitas secara keseluruhan. Ketika kadarnya terlalu rendah, pria bukan hanya merasa kurang bergairah, tetapi juga merasa kurang hidup. Namun kabar baiknya, Anda punya kendali di tangan Anda sendiri. Ritual kecil yang konsisten seperti mencampur minyak zaitun dengan pasangan bergizi sebelum tidur dapat membantu Anda memberi asupan tepat pada tubuh di saat hormon sedang paling aktif. Anda pantas mendapatkan kejelasan, bukan kebingungan. Anda pantas menerima informasi yang memperkuat, bukan mitos yang mempermalukan. Karena itu, saya ingin Anda pulang dari video ini dengan satu tindakan jelas malam ini. Cobalah campuran sederhana minyak zaitun dengan madu, biji, atau kacang. Amati bagaimana tubuh Anda merespons. Gunakan itu sebagai titik awal untuk membangun konsistensi, bukan sebagai obat ajaib, melainkan sebagai praktik pendukung yang berbasis bukti. Dan saat Anda melakukannya, ingatlah bahwa Anda tidak rusak. Anda tidak ditakdirkan untuk menurun tanpa harapan. Tubuh Anda adaptif, tangguh, dan responsif terhadap perhatian. Orkestra bisa kembali bermain harmonis bila Anda memberi kondisi yang tepat. Tetaplah ingin tahu, tetaplah terinformasi, dan terus bangun ritual kecil sehari-hari yang memulihkan vitalitas Anda. Jika Anda merasa terbantu, berlanggananlah saluran ini untuk mendapatkan informasi kesehatan pria yang mendalam dan bebas stigma. Dari seseorang yang setiap hari melihat persoalan ini di klinik. Anda tidak perlu takut pada tubuh Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah informasi yang tepat.